Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah serta keberkahannya terbukti pada pagi hari ini kita masih dapat menikmati indahnya berpuasa bersama keluarga, masih bisa menikmati kekuatan kita, bisa bekerja, bisa beraktivitas seperti biasanya. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat puasa. Ibadah utama di bulan Ramadan adalah puasa. Rukun Islam yang kewajibannya hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lainnya. Apa hakikat puasa itu? Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan dan hal-hal sejenisnya sejak fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat memenuhi perintah dan takarub kepada Allah. Yang pertama, hakikat puasa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hakikat puasa itu. Puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan hal yang keji. Jika kamu dicaci atau dicemooh orang lain, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Itulah hakikat puasa. Bukan sekedar menahan minum, menahan makan, tapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah haramkan. Hakikat puasa juga mengelola emosi sehingga tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi. Bahkan kalaupun ada yang mencaci atau membuli, orang yang benar-benar puasa akan selalu bersabar, senantiasa bersabar, dan cukup meresponnya dengan ucapan aku sedang berpuasa, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, yaitu meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan hakikat puasa adalah meninggalkan kebohongan dan kezaliman. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya di dalam puasa. Hadis riwayat Bukhari. Berbohong memang tidak membatalkan puasa, tetapi pada hakikatnya bukanlah orang yang puasa. Berbohong itu bukanlah orang yang sedang berpuasa. Pahalanya berkurang, bahkan hangus sama sekali jika berbohong terus menerus. Meskipun seharian ia menahan lapar dan dahaga, apalagi jika berbohongnya berdampak besar terhadap orang yang dibohonginya. Misalnya kita melakukan sumpah palsu atau menipu orang, bahkan kita mencuri, ataupun bisa yang lebih parah, kita melakukan korupsi. Semakin besar dampak negatifnya yang timbul atau yang
kita lakukan, semakin jauh pula kita melakukan dari hakikat puasa. Maka meskipun sama-sama berdosa antara mencuri ayam tetangga dan korupsi, uang tentu saja besarannya dosanya juga berbeda. Kemudian yang ketiga, ada hakikat puasa tentang membentuk takwa atau membentuk ketakwaan kita. Hakikat puasa kemudian terangkum dalam tujuannya, yakni membentuk takwa, membentuk ketakwaan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itulah hakikat takwa, membentuk pribadi bertakwa. Maka orang yang benar-benar berpuasa, ia akan semakin taat terhadap Allah, perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana Ibnu Katsir merangkum hakikat puasa saat menafsirkan ayat itu, di dalam ibadah puasa terdapat kesucian dan kebersihan jiwa, serta mensterilkan dari kotoran yang buruk dan akhlak yang hina, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan untuk mengisi di bulan Ramadan ini, mengisi tausiah-tausiah di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tutur kata kekhilafan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.